Soalnya kebanyakan lomba emang udah dapet undangan-undangan, apalagi kalau lomba udah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di BEM FEB Podcast dengan topik yang sama, yakni pengenalan UKM dan Ormawa. Kebetulan narasumber kita yakni dari Ketua Umum Sport. Ya, Boleh kenal dulu. perkenalkan, nama saya Krisna Haji Mahendra. Saya Ketua Umum dari UKM Sport FEB UNED. Oke. Mungkin buat teman-teman yang tertarik di UKM Sport masih bingung tentang gambaran dari UKM Sport, Kak. Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama, di UKM Sport FEB sendiri terdapat 4 cabang olahraga yang dikepalai dengan UKM Sport sendiri. Yang pertama cabang olahraga basket, yang kedua futsal, terus ada volley dan badminton. Untuk tiap cabangnya juga memiliki ketua masing-masing lah, ketua cabang lah. Oke, jadi masing-masing ada ketua cabang. Ada apa aja, Kak? Basket, futsal, volley, dan badminton. Oke, teman-teman bisa join nih kalau misalnya ada ketertarikan untuk dari 4 cabang itu. Terus juga ini, Kak, kita menampung pertanyaan dari maba. Ya. Berapa kita tampung ini dari Zamaksyari Azari Muhammad. Bagaimana cara pendaftarannya di kondisi serba online ini seperti sekarang? Mungkin kapan, Kak, pendaftarannya? Dan bagaimana? Untuk masalah pendaftaran masih belum tentu ya tanggalnya berapa. Yang pasti nanti akan keluar yang pertama pasti ada disosialisasikan di media sosial kami dulu di Instagram lah. Di Instagramnya namanya UKM Sport FEB UJ. Transport. Ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, di sini biasanya nanti mungkin di tahun depan pada awal tahun atau pertengahan tahun baru kita nerima anggota baru lagi. Soalnya kami belum tahu pandemi ini sampai kapan gitu. Oke. Jadi stay tune aja buat teman-teman yang pengen daftar di UKM Sport di IG-nya apa, Kak? Di UKM Sport FEB UJ. Oke, itu teman-teman bisa di-follow biar nanti notifikasi untuk pendaftarannya bisa langsung muncul ya. Selanjutnya nih, Kak. Bentar. Tapi yang tadi tuh ya yang masalah pendaftaran, kalau emang mau langsung mendaftar boleh, tapi hitungannya masih belum di anggota, cuma ikut di olahraganya. Tinggal di PD aja ntar atau di DM di IG-nya UKM Sport ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya niat ingin ikut UKM Sport tapi bisa UKM Sport itu bisa DM tapi tidak masuk. Maksudnya bukan masih ada buat masuk di UKM, ada diklat, ada semuanya gitu kan, untuk jadi anggota hitungannya. Jadi ada prosesnya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin ikut UKM Sport ya bisa DM, tapi untuk prosesnya itu untuk menjadi anggota resmi lah. Ya, menjadi anggota resmi itu masih ada penyelesaiannya. Jadi bisa stay tune aja di IG. Terus juga ini, Kak, ada pertanyaan dari Dewi Retno Palupi. Pada masa pandemi seperti ini, kegiatan apa saja yang dilakukan UKM Sport? Lalu bagaimana pelaksanaannya? Kalau kegiatan sendiri, jujur memang di sport sendiri sangat susah sih semuanya, soalnya semua rancangan kami kegiatannya lapangan semua, dari mengikuti lomba sampai mengadakan lomba. Yang mungkin bisa kami kan dianjurkan untuk menjadi online, otomatis yang bisa kami ganti cuma di kegiatan di kayak pembinaan doang, kayak misal diklat mau nggak mau kami buat online, walaupun nanti tahun depan mungkin akan dibuat di offline-nya. Terus mungkin ada ada pemberian materi, cuman latihan dasar, terus ada target buat orang yang anggota yang di rumah itu punya jadwal latihan sendiri gitu dari UKM. Oh iya, jadi ada jadwal dari UKM-nya. Sebenarnya porsi latihan lah yang dilatih di rumah ini. Oke.
Terus selanjutnya pertanyaan dari Rizka Yulianti. Saya ingin ikut bulu tangkis. Apakah di UKM Sport diajarkan dari dasar? Ini mungkin nggak cuma bulu tangkis ya, teman-teman mungkin ada 4 cabang ya. Mungkin apakah 4 cabang itu diajarkan dari dasar, Kak? Ya semuanya emang kalau di UKM Sport dari dasar lah. Ya kan nggak semua orang bisa langsung enak semua lah mainnya itu, pasti semua diajari dari dasar. Bahkan kalau emang mau masuk UKM Sport dan nggak mau masuk olahraganya, bisa masuk di bagian kepengurusan ataupun di sesi-sesi yang ada di UKM sendiri. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tadi sempat disinggung struktur kepengurusan. Ada ketua dari 4 cabang. Ya. Nah itu gimana, Kak? Jadi yang pertama, apa ya? Kan awalnya dulu nih UKM Sport ini kan nggak ada kan. Iya. Jadi dulu setiap cabangnya itu Ada ketua masing-masing. jadi UKM sendiri-sendiri, Oh, UKM futsal, UKM apa, UKM futsal, basket, voli, badminton, kayak gitulah seingat saya kan. Terus jadinya akhirnya satu induk, jadi UKM Sport. Namun di UKM Sport sendiri, untuk di atas di kepala sebagai ketua, saya membawa itu 4 ketua lagi. 4 ketua ini yang membawai setiap cabang mereka. Dan setiap cabang mereka juga memiliki sekretaris bendahara dan sesi-sesi lainnya juga. Oh baik, gitu jadi teman-teman untuk struktur kepengurusan dari UKM Sport. Jadi bisa ada gambaran nih struktur kepengurusannya UKM Sport ini gimana sih gitu. Terus juga untuk jadwal, Kak, tadi sempat disinggung jadwal. Kan ini biasanya kalau kita minggirkan dulu dari pandemi ya, Kak ya. Ya. Biasanya kalau misalnya di masa-masa tidak di masa-masa normal ya, di masa-masa normal itu untuk penjadwalannya dari UKM Sport ini gimana? Kan banyak tuh 4 cabang. Terus gimana, Kak? Mungkin bisa Kalau dijelaskan. saya sendiri, saya nggak terlalu hafal ya jadwal hari-hari tiap cabangnya, kan saya ada ketua cabang sendiri yang Iya. tinggal laporan nanti ke ketua di akhir bulan atau di akhir tahun. Untuk saya sendiri dari basket, Selasa dan Kamis itu latihan kalau tanpa ada pandemi ya. Iya. Mungkin kalau di futsal biasanya itu waktu kosongnya yang dipakai Senin, Minggu atau Sabtu lah. Pokok jadwalnya 2 hari futsal 2 hari, terus basket 2 hari, dan voli 2 hari. Jadi seminggu itu kan ada 7 hari, 6 harinya dipakai tiap cabang. Terus untuk badminton sendiri kita sewain gor di dekat unit ini kan, di Ras. Oh, oke. Jadi untuk badminton sendiri jadwalnya itu terserah dari badmintonnya apa? Iya, ada- dari ketua cabang biasanya udah ngatur sendiri jadwalnya gimana, bukan dari yang atas. Oke, oke. Jadi begitu teman-teman untuk penjadwalan jika keadaan normal ada penjadwalan dari ketua cabangnya sendiri-sendiri. Iya, tapi kan juga kolaborasi sama Iya. ketua cabang lain lah itu, udah Oke. rapatnya. Oke, gitu. Selanjutnya nih, Kak, info lomba nih. Itu apa ada kayak divisi untuk yang menangani info-info lomba, mencari info lomba terus di-share ke teman-teman untuk ikut di lomba itu? Sebenarnya ada, tapi dalam 2 kepengurusan itu gak jalan. Soalnya kebanyakan lomba emang udah dapet undangan-undangan, apalagi kalau lomba udah besar, lomba nasional ataupun apa, biasanya berupa undangan. Kalau mencari biasanya dari tiap cabang sendiri udah ada. Oke. Tapi ya balik lagi sih, mana yang prioritas ntar jadi. Jadi begitu teman-teman. Jadi info lomba ini sendiri didapatkan dari undangan ya, Kak Ya, ya. kebanyakan. Kebanyakan dari undangan. Seperti itu. Oke. Ini Kak, kesan pribadi menjadi anggota dari UKM Sport. Kan pribadi apa ya, seru lah pokoknya. Tapi ya di sini kita ingin nyari keluarga lah itu Iya. di UKM. Makanya ada diklat, ada apa, nggak asal masuk ataupun apa. Bahkan kalau kita nggak ikut diklat, kita nggak diterima sebagai UKM dan kita nggak bisa ikut lomba apapun selama kita belum ikut diklat lah. Nah gitulah kasarannya, kayak gitu ya. Oke. Akhiran nih Kak,
dimasuk di sesi akhir, bisa dipromosikan ke teman-teman UKM Sport ini. Buat kalian yang maba lah hitungannya, kalau memang punya bakat, punya minat di bidang olahraga, ya ayo gabung di UKM, jadi keluarga gitu, sama kami lah. Kami keluarga UKM ya ingin dapat keluarga baru gitu. Oke, itu tadi dari UKM Sport teman-teman ya. Buat kalian yang ingin join, ingin mengikuti, kebetulan ada minat, ada bakat di 4 cabang itu, bisa join di UKM Sport dan stay tune di Instagramnya UKM Sport. Tapi di UKM ini kan bukan cuman kita ikut lomba, tapi kita juga belajar ngadain lomba, buat lomba sendiri. Oh, ada lomba juga ya, Kak? Iya, kita buat lomba juga. Entah itu internal, dan yang terbesar terakhir itu yang punya basket sih. Jatim Bali gitu doang. Oh, jadi ada kalau biasanya lomba-lomba itu apa aja, Kak? Kalau yang internal sendiri kan yang biasanya kayak kita buat ISC itu atau Desan Cup namanya lah kalau kasarannya kayak gitu. Nah di situ kan kita juga bisa ngerekrut pemain baru lagi yang internal, dan dia punya bakat tapi nggak mau daftar, bisa kita rayu buat masuk ke KM gitu. Dekan Cup ini lingkupnya itu hanya FEB. FEB. Jadi himpunan, jadi maksudnya dari jurusan itu mengirimkan perwakilan gitu. Apa dari angkatan? Biasanya sih dari jurusan kita ngundang, kita ngadain buat dengan peraturan cuma bisa satu jurusan saja gitu. Gitu. Oh, jadi ada ngadain lomba juga Ya. nih teman-teman, namanya Dekan. Kalau dulu SC, tapi kalau sebenarnya tahun ini Ya, tahun ini mau saya ganti ke Dekan Cup. Dekan Cup. Tapi ya kondisi kayak gini ya gak ada yang jalan. Iya. Mungkin nanti Kak di normal mungkin teman-teman bisa paham nih kalau misalnya UKM Sport ini akan biasanya mengadakan lomba, Ya. lomba-lomba antar jurusan ya Kak. Antar jurusan ya. Iya. Tapi biasanya itu kita bagi dua, pertama jurusan, terus yang kedua di eksternal. Gitu. Oke. Jadi udah dapat gambaran nih teman-teman untuk UKM Sport sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja stay tune di Instagramnya UKM Sport. Dan terima kasih Kak atas waktunya, sudah memaparkan bagaimana penjelasan dari UKM Sport itu, ada kepengurusan, ada mengadakan lomba-lomba juga seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.